Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rock Jember. Bulan ini kita masuk pada tema Filled with the Power. Kisah para Rasul 6 ayat 8, dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Shalom warga kerajaan, salah satu yang paling berbahaya dalam abad yang ini dan bahkan mulai abad lalu adalah the crossless Christianity, tanpa cross. Kekristenan tanpa salib. Sebab mereka semua penderitaan saya tanggung Tuhan dan kita tinggal menikmati saja. Di dalam Yohanes pasal 21, mujizat pertama kan Yohanes 2, Yesus bekerja di sebuah rumah. Air jadi anggur, itu gambaran daripada betapa pentingnya keluarga bagi Tuhan. Tapi juga Tuhan tidak melupakan yaitu marketplace. Ya, kapal yang kosong itu penuh dengan ikan, saudara ya. 153 ekor. Saya sampaikan khotbah saya dengarkan aja. 100 itu gambaran mujizat di mana Abraham yang sudah mati pucuk bisa punya anak ya. Tidak ada yang mustahil. Yang 50 itu tahun Yobel. Dan 50 saudaraku artinya semua yang hilang akan dikembalikan kalau tahun Yobel. Dan juga Pentakosta, 3 ilahi dan 3 juga berarti ada hari ketiga bagi kita. Tetapi Yesus berkata kepada Simon Petrus, waktu itu dipanggil Simon lagi. Ketika sudah dipulihkan dia kembali jadi Petrus, jadi Kefa. Sesungguhnya ya, ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Dan engkau berjalan kemana saja yang kau kendaki. Engkau, kamu. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua ataupun dewasa, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dengan demikian dinyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, dalam Yohanes 21 menarik sekali. Ketika Yesus berkata, come and dine. Mari dan makanlah semua suka. Tapi kemudian dia memisahkan Simon Petrus yang berkata, feed my lamb, come and serve. Datanglah dan melayani bersama dengan aku. Tapi yang terakhir ini, come and die with me. Follow me, kata Yesus. Saudara harus tahu bahwa Yesus menunjukkan betul-betul dia ilahi, bukan cuma dalam kebangkitan, tapi dari cara bicaranya. Tidak ada manusia berkata amin, amin ada di depan. Sesungguhnya itu adalah amin 2 kali, verily. Bahasa aslinya amen, amen. Semua manusia mengatakan amen itu pernyataan Tuhan sesungguhnya demikian. Di belakang. Tapi dia bicara di depan. Dan benar-benar Petrus mati. Saudaraku, ketika dia mengabarkan Injil sampai ke Rom, saudara. Sebetulnya bukan sampai ke Rom, dia dibawa ke Rom. Disalibkan kepala di bawah, kaki di atas. Yakobus, saudara, Yohanes dipancung, saudara. Yohanes ketika saudaraku dimasukkan dalam kuali isinya minyak mendidih, tapi dia nggak mati. Sebab Tuhan berkata, kalau aku mau hidup sampai dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Hanya satu urusanmu, follow me. Buat setiap Anda, nggak usah kepo, nggak usah ngurusin orang lain. Ya nanti Pak Arifin jadi bagaimana? Nggak usah.
Urus dirimu sendiri, jaga diri aja susah. Karena itu kita harus ingat, jangan percaya dengan the crossless Christianity. Yesus berkata, sangkal diri, mati terhadap diri sendiri, mati terhadap dunia, ya. Sebab ketika kita dibaptiskan itu kan itu penguburan. Kita mau mulai dengan mati bagi dunia dan hidup bagi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Tapi yang terakhir, come and die. Renungkan itu. Hiduplah di dalamnya berkemenangan. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom, selamat pagi semua. Shalom. Kita sebagai warga kerajaan yang diberkati oleh Tuhan, kita boleh sama-sama saat pagi hari ini merasakan kasih dan kemurahan Tuhan. Datang dan makanlah bersama-sama di dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita mau bawa seluruh hidup kita untuk memuliakan Dia selama-lamanya. Haleluya Jesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang besar. Buat penyertaan-Mu yang dahsyat dan ajaib. Saat pagi hari ini Tuhan, Engkau mau menyatakan tempat kediaman-Mu yang kudus di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kami tahu hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat-Mu menaungi setiap kami. Dan kami boleh makan makanan rohani yang sama. Minum minuman rohani yang sama yang berasal daripada Engkau. Yang memberi kekuatan baru dalam setiap kehidupan kami. Kehidupan yang senantiasa berkemenangan di dalam Tuhan. Karena kami tahu Raja pemenang yang kami sembah. Allah di atas segala Allah. Raja di atas segala Raja. Tuhan Yesus Kristus namanya. Terima kasih buat kota Jember yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat setiap apa yang Kau lakukan buat seluruh kehidupan kami Tuhan. Seluruhnya mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Dan kami tahu Tuhan, kami adalah umat yang lebih daripada pemenang. Karena kami tahu Raja kami, Allah kami, gagah perkasa dan luar biasa Tuhan. Terima kasih buat seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Buat Bapak Timotius Arifin beserta istri Tuhan. Buat Bapak Ishak Sutanto Lastif beserta istri Tuhan. Dan juga buat Bapak Beni beserta istri Tuhan di tempat ini. Terima kasih anugerah-Mu, curahan berkat rahmat-Mu menaungi seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami. Yang dimana kami tahu Tuhan, Engkau memberikan arahan yang dibuat untuk setiap kami. Untuk kami semakin dekat kepada Engkau Tuhan. Untuk kami semakin mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi seluruh kehidupan mereka. Berkati seluruh pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan dalam seluruh kehidupan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Untuk pagi hari ini kami tahu Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dengan hadirat-Mu yang mengubahkan setiap kehidupan kami. Dan setiap kami warga kerajaan yang ada di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami boleh sama-sama ada di dalam naungan kasih dan kemurahan Tuhan. Saat pagi hari ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Lebih dari segala-galanya. Dan setiap warga kerajaan yang siap memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin, haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Kami mau masuki hadirat-Mu. Haleluya Jesus. Korban pujian masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Rasakan kedamaian
ku sembahkan, sujud di hadapanmu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu. Oh Jesus, Tuhan, hadirat-Mu masuk, hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk, hadirat-Mu Tuhan, hiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh Yesus, haleluya, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Oh, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, hadirat-Mu ada di tengah setiap hidup kami Tuhan. Haleluya Jesus. Oh, Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan, Engkau ditinggikan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Oh Jesus, Tuhan, Engkau yang maha mulia dan berkuasa selama-lamanya. Haleluya, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Oh, hadirat-Mu nyata di tengah
menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, sungguh luar biasa. Hadirat-Mu jawaban atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Kami boleh datang di hadapan-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang kudus. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Oh Jesus, haleluya. Ku datang padamu membawa hormat dan syukurku. Kaulah kebanggaanku, penyelamatku yang hidup. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Seluruh bumi mengakui Yesus Raja di atas segalanya. Engkau Allah yang dahsyat, berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat, berkuasa, perbuatan-Mu heran. Engkau dahsyat, dahsyat, berkuasa,
raja di atas segala raja. Amin. Engkau Allah yang luar biasa. Dan pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu. Pakailah hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Dan urapi semua anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Baik yang ibadah online maupun onsite Tuhan. Dengan urapan seorang murid Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami mau sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Shalom semua. Sehat-sehat semua. Saya juga menyapa yang ada di rumah. Tuhan memberkati saudara. Selamat menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang perlu disiapkan, catatan, konsentrasi, pendengaran, hati terutama juga ya. Nah, kalau kita dari minggu-minggu kemarin sudah diperlengkapi oleh Ibu Gembala kita, Bapak Gembala kita, bagaimana kita menjadi roh, menjadi perwakilannya Tuhan. Kalau saya boleh pakai istilah itu baju ya. Ini saya menggunakan rok ini berarti ada sesuatu yang saya bawa di dalam kehidupan saya, yaitu tentang apa? Tentang kerajaan. Saudara dan saya sudah diperlengkapi beberapa minggu ini. Yang pertama tentang kuasa doa dan pujian. Jadi jangan anggap enteng ya. Pujian, doa saudara nyanyi sambil bekerja, saudara berdoa siang malam, itu jangan saudara anggap enteng atau sia-sia. Karena semuanya itu ada kuasa di dalam doa dan di dalam pujian. Dan selain itu kemarin juga Pak Gembala kita, Pak Beni juga sudah menyampaikan tentang dipenuhi kuasa. Saudara dan saya sebagai roh, sebagai perwakilannya Tuhan, saudara dan saya itu dipenuhi kuasa oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita bisa dipulihkan. Karena orang yang dipenuhi kuasa, hidupnya yang pertama itu diubahkan, dipulihkan. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menjadi representatifnya Tuhan di mana saudara berada. Di sekolah, di lingkungan pekerjaan saudara, di keluarga saudara. Supaya saudara itu punya kuasa, punya power. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebagai warga kerajaan. Nah, pagi hari ini saya mau juga menyampaikan tentang kuasa. Mati. Lah, loh, kok bakso yang keluar ya? Ini kuasa kuah ya. Karena bakso ini juga mengandung kuasa. Kalau baksonya ndak enak, saudara ndak akan beli lagi. Berarti apa? Ada kuasa urapan apa? Kenikmatan untuk lidah ya. Saya suka buat bakso. Nah, perkenalkan juga. Profesi saya selain bengkel, saya juga suka otak-atik di dapur ya, terutama juga masak. Dan saya sering juga banyak belajar dari orang-orang yang usia saya lebih tua, untuk saya bisa belajar resep-resep baru. Dan terutamanya juga saya suka buat bakso. Karena apa? Ini untuk kepentingan kerajaan. Saya sering buat bakso untuk pertama KM. Jadi di KM saya, bagi saudara yang belum ikut KM, ayo segera ikut KM. Supaya apa? Merasakan yang namanya bakso. Bakso ini punya kuasa. Karena apa? Pada waktu saudara memakan, maka saudara akan kenyang. Nah itu. Jadi saya suka masak dan saya sering buat bakso, terutama pada waktu saya KM saya buat masakan, sering buat masakan. Dan yang ada di pikiran saya, apa sih yang Tuhan yang saya mau buat untuk Engkau? Saya enggak bisa hal-hal yang
di luar kemampuan saya. Jadi kayak khotbah sekarang ini pun saya terus belajar sampai sekarang. Tapi yang lebih gampang itu buat bakso sih sebenarnya. Jadi saya buat bakso, saya belajar. Jadi saudara-saudara atau teman-teman yang ada di KM mungkin pernah merasakan yang asin, yang kurang garam, yang lembek, itu saudara rasakan semua. Tapi yang saya mau bagikan gini loh, pada waktu saudara diberi kepercayaan sama Tuhan, diberi kemampuan, diberi kuasa, itu harus saudara kembangkan. Nah, saya melalui KM ini saya bisa belajar buat bakso dari dulunya yang enggak enak, sekarang ya lumayan lah. Jadi sekarang bukan hanya untuk KM, tetapi Tuhan rubah yang tadinya hanya untuk di KM sekarang saya di rumah itu terkenal selain bengkel juga gilingan di sana. Jadi saya sekarang di rumah ini. Nah, ini kemarin waktu hari raya banyak orderan gilingan ya. Banyak orderan gilingan. Nah, jangan lihat profesi saya sebagai bengkel ya. Ternyata Tuhan beri profesi itu bermacam-macam di dalam setiap kehidupan kita. Lah ini ibu-ibu ini. Ini emak-emak ini baru masih pagi ini. Ini sudah jam 9:00-an paling enggak jam 8. Itu masih belum full yang giling. Nah, sampai 11:30 tak lihat kan full sekali itu. Di rumah itu full. Sampai saya KM pun kemarin itu telat gara-gara, padahal sudah saya tutup jam 11:30 siang itu saya sudah off. Saya karena nanti malam ada acara KM. Saya sudah stop, ternyata di luar prediksi saya, akhirnya ini berlanjut sampai jam 9 malam. Padahal sudah jam 11:30 siang itu saya tutup gitu loh. Ternyata sebegitu banyaknya. Yang tadinya cuma iseng-iseng masak untuk KM, ternyata Tuhan jadikan itu suatu mata penghasilan atau pencarian yang Tuhan siapkan bagi anak-anaknya, bagi warga kerajaannya. Dan yang mau saya bagikan juga di sini bahwa setiap kesuksesan saudara pasti ada orang-orang yang suka, ada orang-orang yang senang, ada orang-orang yang menyupport saudara, dan ada juga orang-orang yang tidak mendukung saudara. Bahkan bagaimana usaha saudara itu bisa jatuh. Itu yang mereka pikirkan. Nah, pada pagi hari ini yang salah satunya pada waktu saya memiliki usaha giling daging ini, kan banyak kompetitor yang lain. Maksudnya banyak gilingan-gilingan yang lain juga. Tapi saya bukan berpikir jelek ya. Tetapi pada waktu kita memiliki kuasa di dalam kehidupan kita tidak takut dengan pesaing-pesaing yang lain. Karena apa? Kita sebagai warga kerajaan yang tak tergoncangkan katanya Tuhan. Jadi apa yang kita takutkan? Kalau kemarin kita sudah dengar bagaimana ada kuasa doa dan pujian. Terus bagaimana kita tuh dipenuhi kuasa. Dan pagi hari ini kalau saya mau beri judul khotbah saya ini. Nah, mengobarkan kuasa Tuhan. Bukan mengobarkan kuah bakso ya, bukan ya. Tapi mengobarkan kuasa Tuhan. Karena kalau kita berbicara tentang kuasa Tuhan, orang hanya tahu. Kamu tahu Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha besar. Tahu. Saya tahu. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan di dalam hidup kita, apakah kita itu mengalami kuasa Tuhan itu sendiri? Bukan hanya mengalami, bukan hanya berhenti dalam titik mengalami di sini, tetapi bagaimana kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu kita kobarkan, kita keluarkan. Ya salah satunya pada waktu kami usaha, di dalam semua usaha kami, baik di bengkel apa semua, itu yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mengandalkan kuasa Tuhan. Karena apa? Tanpa kuasa Tuhan, hal-hal yang kita tidak inginkan itu kadang terjadi. Seperti
hampir kebakaran juga pernah. Tapi dalam nama Yesus, enggak tahu yang lain itu teman-teman di bengkel lari. Sudah dia yang ngongsleti kabel terus kena bensin, kebakaran lari. Tetapi saya nyantai gitu loh, dikasih hikmat sama Tuhan. Itu loh air, itu loh ada lap, taruh saya. Langsung saya tutupkan. Jadi ada keberanian. Tidak ada gentar sama sekali di dalam kehidupan saya, itu tidak ada. Demikian juga belum hal-hal yang tidak kelihatan salah satunya. Pernah saya di rumah itu kan sampai sekarang ada orang yang saya beri tempat di rumah di belakang. Nah itu salah satu orang yang bisa ngelihat, memiliki penglihatan katanya. Kalau katanya orang sana itu orang pinter. Dan mereka bingung, dia bingung bilang sama saya, "Di, tempatmu ini aneh," katanya. "Kenapa?" "Iya, di sini hitam, gelap, di sini terang." Biasanya kalau di desa itu kan identik dengan yang mistis-mistis ya. Jadi suatu saat tuh dia bilang, "Ini ada yang gelap, ada yang terang." Biasanya kalau ada gelap gini, ini gelap semua. Loh, orang di sini anak Allah kok. Tak saya begitu kan. Kalau mau macam-macam ya bukan urusan saya tidak ngurusi hal-hal seperti itu. Yang saya urusin adalah tentang Tuhan. Karena pada waktu Tuhan ada di dalam kehidupan saya, pada waktu terang itu ada, maka yang lainnya ini akan sirna. Yang gelap ini akan pergi. Ini pada waktu saudara sekakel lampu itu saudara matikan, maka gelap akan menguasai. Tetapi pada waktu saudara sekakel itu saudara on-kan, dengan otomatis, dengan sendirinya gelap itu akan pergi. Demikian juga di dalam kehidupan kita, mengobarkan kuasa Tuhan ini apa firman-Nya? Nih, 1 Korintus 4 ayat 20 katakan, "Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa." Saudara belajar Injil, saudara belajar tentang Kristus, itu bukan hanya sekedar buku, apalagi buku tua katanya, bukan, atau penghantar saudara untuk tidur, bukan. Tetapi di dalam buku itu ada kuasa yang Tuhan sudah siapkan untuk apa? Untuk anak-anaknya, untuk warga kerajaannya. Dikatakan di sini, sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tetapi dari kuasa. Yang saya mau tanya, apakah saudara ini warga kerajaan apa enggak saat ini? Karena ini penting. Pada waktu saudara bukan bagian dari kerajaan Allah, maka kuasa ini tidak akan berlaku bagi saudara dan hidup saya. Tetapi pada waktu saudara berdiri sebagai warga kerajaan, hidup di dalamnya, maka kuasa ini berlaku dalam kehidupan kita. Bukan hanya berlaku, kalau kemarin sudah disampaikan tentang kuasa doa pujian, dipenuhi dengan kuasa, itu sudah ada di dalam kehidupan kita. Nah, dan sekarang bagaimana kita untuk mengobarkannya? Karena terkadang kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kerajaan Allah ini terdiri bukan dari perkataan aja, tetapi dari kuasa. Tetapi kenyataannya setiap anak-anak Tuhan banyak yang jatuh. Tidak memiliki kuasa. Jatuh di dalam dosa, jatuh di dalam persinahan. Tidak bisa mengalahkan keinginan dagingnya. Mana kuasanya? Yang menjadi pertanyaan kan begitu. Mana kuasanya? Saya datang ke gereja, pulang pun, ya tidak ada perubahan. Kan banyak yang bilang begitu. Apa kamu yang dapat dari gereja? Kok kamu pulang-pulang dari gereja ya tetap omonganmu kayak gitu? Kuasa apa yang kamu bawa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8 katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun kepada kamu, ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan ke ujung bumi, kata Tuhan. Roh Kudus turun. Roh Kudus sudah turun dalam hidup saudara. Pada waktu saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara, Roh Kudus itu sudah turun dalam kehidupan kita. Makanya apa? Sekarang giliran kita membuka hati kita.
Kita mau dituntun apa enggak? Kalau firman Tuhan katakan bahwa aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa akan membukakan pintu itu, aku akan masuk dan tinggal bersama dia. Saudara buka pintu hati saudara apa enggak? Untuk Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Nah, pada waktu Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, maka kuasa itu sudah ada dalam hidup kita. Pada waktu kuasa itu sudah ada di dalam hidup kita, mulailah untuk mengobarkan kuasa ini dari mana? Dari Yerusalem dulu. Di sini dikatakan, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saksi ini apa? Saksi ini tahu. Orang yang tahu, orang yang menyaksikan, benar-benar ada di dalam kejadian itu. Bukan aku bersaksi, terus buktinya kamu tahu enggak kejadiannya? Enggak. Kan repot. Tapi kalau kita bilang kita menjadi saksi Tuhan, kita mengalami, kita tahu perbuatan-perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada waktu kita terpuruk, Tuhan angkat, beri kekuatan. Pada waktu kita hendak menemui jalan keluar, jalan buntu, Tuhan buka jalan. Itu kita jadi saksi. Itu dimulai dari mana? Dari Yerusalem dulu, dari keluarga kita. Pada waktu kita mulai dari keluarga kita, dari kehidupan keluarga kita, dari istri kita, anak kita, terus kita bergerak keluar dari lingkungan kita, terus dari desa kita lagi, sampai ke ujung bumi. Itu yang Tuhan mau, supaya apa? Kuasa Tuhan ini nyampe sampai ujung bumi. Jangan dibalik. Ke ujung bumi dulu, terus ke desa kita, ke lingkungan kita, baru ke keluarga kita. Ini akan menjadi batu sandungan di dalam kehidupan kita. Karena saya sangat banyak melihat anak-anak Tuhan hebat di luar, di dalam keluarganya nol. Tapi Tuhan mau pada pagi hari ini bagi setiap kita, ayo kita mulai mengobarkan kuasa Tuhan ini di dalam kehidupan kita mulai dari keluarga kita. Keluarga kita latih. Kita ajarkan firman. Tapi pada waktu kita enggan untuk melatih setiap anak-anak kita, generasi kita, terus kita mau langsung lompat keluar, kita akan menjadi batu sandungan dan itu tidak akan jadi berkat. Dan selain itu kita tidak akan punya yang namanya kuasa. Ataupun kita punya dengan kuasa itu pun bukan karena Tuhan mau gimana, enggak, tetapi itu karena Tuhan mau bela firman-Nya. Makanya banyak orang yang melakukan mujizat demi namaku, mengusir setan demi namaku, tapi Tuhan tolak. Karena apa? Karena dia hanya untuk kepentingan diri sendiri. Tetapi pada waktu kita, hidup kita, keluarga kita mulai dari keluarga kita, memuliakan Tuhan, kayak tadi, mulai dari memberi makan, maksudnya mulai masak untuk KM apa, ternyata Tuhan support, sampai punya gilingan, dan tahun depan saya punya 3 gilingan. Itu Tuhan siapkan semua, untuk apa? Menyupport pekerjaan Tuhan. Itu yang saya alami, kita sebagai anak-anak Tuhan harus penuh kuasa, amin. Nah, ada 2 hal untuk kita bisa yang namanya mengobarkan kuasa Tuhan. Jadi anak-anak Tuhan jangan cuma jadi anak-anak biasa, tapi kamu adalah orang-orang yang luar biasa, kamu adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Perkataanmu adalah perkataan yang penuh kuasa, penuh dengan urapan, Tuhan bilang. Nah, untuk kita bisa mengobarkan kuasa Allah ada 2 hal. Yang pertama, hidup dengan sumber kuasa. Lampu ini tidak akan terang pada waktu dia tidak connect sama sumber energi itu. Demikian juga hidup kita. Hidup kita tidak akan penuh kuasa pada waktu hidup kita tidak connect dengan yang sumber kuasa itu. Yohanes 15:4-5 katakan bahwa tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikianlah juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal
di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Jadi poin yang pertama, untuk kita bisa mengobarkan kuasa Tuhan, kita harus tinggal di dalam Tuhan, di hadirat Tuhan. Dalam artian tinggal di dalam Tuhan, aku di dalam kamu, kamu di dalam aku apa? Ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita punya masalah kayak di rumah, seandainya hal-hal yang sering terjadi, saya mengalami kesulitan di bengkel. Firman Tuhan bilang, mengingatkan di dalam hidup kita, di dalam hidup saya. Itu loh, itu gampang cuma ininya tok. Tuhan bilang gitu. Nah ini kalau tidak ada firman Tuhan di dalam hidup kita, apa yang menjadi kekuatan untuk saya menyelesaikan masalah itu? Demikian juga ada sempat orang giling di rumah, itu kan ada sisa-sisa di gilingan. Itu sama istri saya diambil, terus ditaruh ke air panas, dibuat gitu loh, dibuat pentol, jadi satu pentol. Nah tapi orang tersebut bilang nyampe di rumah ternyata kecut katanya. Kecut dan tidak jadi. Nah hal-hal seperti ini kan tidak bisa saya lakukan tanpa kuasa Tuhan. Jadi saya harus mulai mendoakan, melibatkan Tuhan. Saya harus tinggal di dalam Tuhan. Supaya apa? Semua yang berhubungan dengan saya juga merasakan kuasa Tuhan. Itu salah satunya ya, tapi banyak hal. Kalau di dalam kehidupan saudara, apa sekarang yang menguasai hidup saudara? Pekerjaan saudarakah? Keluarga saudara? Bisa juga menguasai. Saya mau ke gereja, tidak usah. Itu bisa dari keluarga karena ada dukungan. Tapi saudara diberi kuasa untuk saudara apa? Melangkah di pekerjaan saudara. Saya gilingan gini waktu tahun lalu pas hari Sabtu lah, hari Minggu itu. Saya tidak buka. Karena saya tahu yang lebih prioritas di dalam kehidupan saya. Dan itu pun saya diberi kuasa. Untuk apa? Untuk mengalahkan pekerjaan saya. Dalam artian saya tidak dikuasai oleh pekerjaan saya. Waktunya saya ibadah, saya ibadah. Waktunya saya bekerja, ya saya bekerja dengan kuasa Tuhan. Jadi tidak ada yang mengikat diri saya untuk saya dekat sama Tuhan. Hanya Tuhan yang mengikat hidup saya. Makanya setiap kita, ayo hiduplah dengan sumber kuasa itu. Supaya apa? Saudara menjadi orang-orang yang powerful, penuh dengan kuasa. Dalam kehidupan kami, sering ada yang minta doa kadang di rumah. Meskipun tetangga-tetangga kadang dia mau operasi, dia bilang, doai aku. Dia datang ke istri saya. Demikian juga saudara-saudara yang teman-teman istri saya yang ada di luar kota, di Sulawesi. Ada yang suaminya itu sampai selingkuh. Suaminya sampai selingkuh karena apa? Kalau orang Bali itu kalau tidak punya anak cowok, dia nyari mitra lain. Mitra itu dalam artian dia nyari pasangan lain yang bisa memberikan keturunan cowok. Karena untuk meneruskan generasinya. Istrinya nangis. Bilang sama istri saya, ayo didoai. Karena hasil USG-nya cewek. Tapi pada waktu diajak doa, kuasa Tuhan bekerja. Anak yang dilahirkan bukan cewek, tetapi cowok. Dan di sanalah suaminya akhirnya kembali cinta pada istrinya dan suaminya dibilangin sama istri saya, kamu harus cinta karena ini Tuhan maunya begini. Tuhan tuh mau memulihkan keluargamu. Sampai sekarang suaminya sudah tidak main pacaran lagi atau memitra lagi kalau katanya orang Bali itu tidak ada. Jadi ada kuasa di dalam kehidupan kita pada waktu kita dekat sama sumber, hidup di dalam sumber itu. Karena apa? Tuhan mau mendandanin kita nih loh seperti ini. Nah, bayangkan pasukan kerajaan tanpa menggunakan perlengkapan kerajaan.
bisa konyol. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan, Tuhan dandani. Seperti ini. Apa yang Tuhan dandani dalam kehidupan kita ini? Perlengkapan senjata Allah. Karena tanpa perlengkapan ini, kita bisa mati kutu. Diibaratkan saya bengkel, meskipun saya ahli bengkel saat ini. Sekarang dikasih kendaraan yang mati, tapi saya tidak punya kunci. Untuk buka tebengnya, untuk buka businya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun saya seorang ahli bengkel. Saudara dan saya sebagai warga kerajaan, Tuhan perlengkapi ini. Perlengkapan senjata Allah. Yang pertama apa? Ini, ketopong keselamatan. Apa yang mengintimidasi pikiran saudara? Itu Tuhan sudah kasih protektor. Berbaju sirah keadilan. Pada waktu saudara melakukan hidup saudara adil di dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk anak-anak saudara, baik bagi orang lain, baju sirah ini otomatis saudara pakai. Demikian juga tentang ikat pinggang kebenaran. Pada waktu saudara hidup saudara benar di hadapan Tuhan, itu otomatis ikat pinggang kebenaran itu sudah ada di dalam kehidupan saudara. Perisai iman. Pada waktu saudara memiliki iman sekecil biji sesawi, kata Tuhan, saudara memiliki perlindungan. Pedang roh, ini firman Tuhan. Kalau saudara tidak punya pedang roh, saudara tidak akan bisa untuk membunuh yang namanya kekuatan atau kuasa-kuasa lain. Dan yang terakhir ini apa? Kasut kerelaan memberitakan Injil. Ini tujuan kita. Kita diperlengkapi oleh Allah dengan semua perlengkapan senjata Allah ini. Supaya apa? Supaya kita menjadi perwakilan yang memiliki kuasa. Kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Atau kita bisa mengobarkan kuasa Tuhan. Jadi Tuhan tidak biarkan kita cuma dijadikan saya seorang adi, ya sudah gini toh. Enggak, tetapi kita sebagai warga kerajaan Tuhan, Tuhan perlengkapin hidup kita. Jadi kalau kita pulang dari tempat ini, ingat, kita perwakilan kerajaan Allah. Kalau secara alam roh kita dilihat oleh para dukun-dukun di luar sana, kita sedang memakai ini, baju perang ini. Kita siap perang. Jangan sampai kita tidak memperlengkapi diri kita dengan ini, kita yang kena serang. Bisa bahaya. Aduh jatuh lagi. Jadi anak Tuhan, aduh jatuh lagi. Jangan sampai. Dan yang kedua, untuk kita bisa mengobarkan kuasa Allah, hidup dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar. Amsal 13 ayat 20 katakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan ini sangat menentukan. Kalau saya sering dengar khotbahnya Papi itu, ada dua hal yang terjadi di dalam pergaulan. Kamu dipengaruhi apa kamu yang mempengaruhi? Terkadang ada orang yang ingin jadi pahlawan. Dia pergi ke tempat-tempat orang yang minum-minum, dia pergi ke tempat orang yang nyabu-nyabu untuk supaya mereka bertobat. Ternyata dia malah ikut. Kalau bahasa Jawanya kintir. Katanya Madura itu norok. Malah ikut. Jadi hidup mereka dipengaruhi bukan mempengaruhi. Tapi untuk kita bisa mengobarkan kuasa Tuhan, kita harus hidup dengan orang-orang yang memang rohnya juga berkobar-kobar. Karena ini sangat menentukan. Kalau kita ngumpul dengan orang-orang yang sukanya gosip, kita akan ikut. Tetapi pada waktu hidup kita dekat dengan orang-orang yang rohnya berkobar-kobar,
Pak Ben, aku punya masalah gini-gini. Ayo kita doa. Ayo kuasa Tuhan terjadi. Beda. Pada waktu saudara hidup di sini kumpul dengan orang-orang yang rohnya cuma adem ayem, suam-suam kuku. Aduh aku punya masalah, oh ya memang gitu orang itu, sikat mari. Kan gitu, beda. Jadi pada waktu saudara hidup dengan orang yang rohnya berkobar-kobar, solusinya itu beda. Dan pada waktu saudara punya masalah, aku enggak kuat nyonggo sendiri. Kita sebagai makhluk sosial, kita butuh orang lain. Bukan berarti kita terus meninggalkan orang-orang yang enggak karu-karuan hidupnya, enggak. Tetapi itu menjadi target kita. Tapi sebelum kita melangkah untuk mencapai target kita harus diperlengkapi. Roh kita harus kuat, roh kita harus berkobar. Baru kita bisa turun ke sana untuk menyampaikan Injil. Tapi kalau kita belum diperlengkapi, hidup kita belum menjadi diubahkan, terus kita mau merubah orang lain, kita mati konyol. Jadi pada waktu kita hidup berdampingan dengan rohnya orang-orang yang rohnya berkobar-kobar, di sini kita kalau ada Tuhan, Pak Ben, ini ada masalah gini, tolong bantu doa ya. Kayak tadi malam saya WA Mak, bantu doa ya Mak. Siap, aku udah lihat postingannya Eko, aku udah langsung berdoa sore. Wah, saya kalah cepet sama Mak gitu loh. Karena saya belum ngelihat Rock Jember waktu Cece udah masang untuk acara hari ini. Jadi Eko masang di profilnya Eko, Emak lihat, Emak langsung berdoa. Nah kita harus tahu orang-orang yang ada di sekitar kita yang rohnya juga menyala-nyala. Karena itu yang akan membawa kita, mengajak kita, menghantar kita bersama-sama untuk kita bisa mendemonstrasikan kuasa Tuhan atau mengobarkan kuasa Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang orang percaya hanya biasa-biasa saja. Enggak. Kamu adalah warga kerajaan, kamu adalah orang yang lebih dari pemenang. Kamu adalah anak biji mata Tuhan katanya. Saudara diperlengkapi. Nah pesan Tuhan pagi hari ini, ayo apa yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita, yaitu kuasa, ayo itu dikobarkan. Dengan apa? Dengan dua hal ya. Yang pertama, hiduplah dengan sumber kuasa itu. Kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Karena pada waktu kita bergaul karib dengan Tuhan, hidup kita didandani oleh Tuhan. Untuk menjadi apa? Perwakilannya Dia. Menjadi warga kerajaan yang sejati. Terus selain itu kita harus juga kumpul, harus dekat dengan orang-orang yang memang sama-sama satu visi, satu misi. Satu pandangan ke depan yang memiliki roh yang berkobar-kobar juga. Supaya apa? Supaya kuasa Tuhan ini dinyatakan dan nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, saudara, biarlah setiap kita harus menyadari satu hal ini bahwa kita sudah punya kuasa, amin. Itu dulu yang harus pertama kita harus paham, mengerti dan dihidupi dulu dalam hidup kita. Sebab orang Kristen sudah diberikan kuasa, firman Tuhan katakan. Lewat Roh Kudus kita diberikan kuasa. Waktu kita memahami kita punya, maka kita bisa mengaktifkan itu kuasa. Ya kalau mengobarkan itu berarti kita lebih dalam lagi. Seperti begini, saudara harus menyadari, kan semua sadar kan, semua punya HP kan. Saudara paham kan bahwa ini HP-ku, punyaku. Maka apa yang saudara lakukan dengan HP saudara? Di otak-atik, gitu ya. Mungkin yang anak-anak modern sekarang, HP ini bukan cuma sekedar alat komunikasi. Ya. Kalau sudah baby boomers biasanya paling untuk telepon, untuk WA, untuk foto, untuk selfie, selesai. Tapi kita kan otak-atik. Kalau saya ngomong sama anak-anak muda sekarang tentang HP, mereka tidak lagi bicara tentang merek. Tapi mereka bicara apa yang ada di dalam, isi, di otak-atik.
Nah, waktu kita bisa memahami itu, maka kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Roh Kudus dalam hidup kita, tadi Pak disampaikan buat kita, itu sudah ada dalam diri kita. Makanya firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kenapa? Karena api itu sudah ada dalam diri kita. Tinggal kita mau mengobarkan atau tidak, karena kita tidak memahami itu. Makanya yang kita lakukan tadi Pak Adi sampaikan, tetap melekat kepada sumber, itu sebuah kebutuhan buat kita. Karena api yang ada dalam diri kita harus tetap menyala. Kita dekat dengan orang lain karena kita punya kebutuhan. Jangan sampai api atau roh kita itu jadi padam. Amin. Karena kita punya kuasa. Karena di sekitar kita ada banyak hal yang kita tidak bisa kendalikan dengan cara pikir kita. Ya, kalau di Komsel saya sering bersaksi ini. Waktu saya masih belum menikah sama gembala saya di Jawa Tengah, saya selalu bukan diberi rumah, menempati rumah dalam tanda kutip, itu yang sedikit angker-angker begitu. Dan Bapak Gembala saya memberikan resep, kalau saudara ingin cari rumah yang murah, carilah rumah hantu. Rumah yang angker itu pasti murah. Ya kan? Waktu Bapak Gembala baru beli rumah dan itu terkenal angkernya, Bapak Gembala ngomong sama gini, Beng, ya Pak, kamu berani enggak tinggal di rumah itu? Masuk saudara hamba Tuhan ngomong enggak berani kan gitu saudara ya. Ya siap gitu saudara ya. Kenapa? Karena saya tahu satu hal, saya punya kuasa. Jadi waktu kamu serius berani? Berani, siap. Kunci dikasih nih saudara. Waktu saya masuk pintu, buka pintu gerbang, pintu halaman saya buka. Waktu saya buka kunci untuk masuk ke rumah, saya cuma bilang begini. Dalam nama Tuhan Yesus, anak raja mau masuk. Semua roh yang ada di dalam pergi. Saya buka, klek, masuk saudara. Ya memang rotok merinding-merinding sidik saudara ya. Tapi saya tahu itu tidak bisa menguasai. Saya bisa tidur saudara. Saking anunya saudara, itu kamar saya di depan, ada kamar di belakang itu karena ada masih banyak barang-barang tutup. Tidak ada angin, tidak ada apa, karena ventilasinya sangat buruk sekali. Itu pintu bisa buka tutup sendiri, krek, jeklek, krek, jeklek. Saya langsung bangun, saya ganggu wong turu. Tak kunci, matang kok aja gitu ya. Nah saya tahu ini buktinya gini saudara. Saya punya ada dua orang. Yang pertama itu mantan preman. Mantan preman itu ngomong gini, Pak aku tak numpang mandi ya, silahkan. Dia habis mandi, dia taruh handuk ke belakang, dia lari saudaraku. Ben, omamu ono apa nih? Nah apa deh saya bilang gitu. Wih gitu ya. Terus yang kedua teman full timer kami gitu ya. Jadi kalau kami itu, ini buka rahasia sedikit, ibadahnya tuh jam 6. Bayangin saudaraku ya. Dan kita di Blora itu adalah bangsawan. Bangsa Netangiawan. Jadi kalau jam 6 itu sebenarnya kita mandi cukup pakai 2 jari. Set kita berangkat gitu ya, kita pelayanan. Nah teman kantor kami ngomong gini, Mas aku tak pinjam rumah ya, mau mandi. Silakan tak kasih kunci rumah. Habis gitu ya, dia sampai kantor, bajunya basah kuyup dan dia terengah-engah. Mas omamu ono apa nih? Gak ono apa-apa nih gini. Saya lihat gini, untung kamu pakai celana, gitu ya. Untung kamu pakai celana, kalau tidak pakai celana bahaya kamu. Oh iya lengkap ya bilang gitu, ya baru sadar. Buat kami yang tahu tentang kuasa ini, bahwa kuasa itu tidak bisa mengintimidasi kita kalau kita paham bahwa dalam diri kita ada kuasa. Dan yang terakhir waktu kami ada di Kuwu saudara, kami juga menempati sebuah rumah, ya oke lah gitu ya. Bahkan tetangga-tetangga kami ngomong sama istri saya, ibu berani di rumah itu sendiri. Loh memang ada apa di rumah ini? Ya kan? Dan ternyata ada orang bilang gini, di kamar belakang itu Bu, ada kakek-kakek berjanggut panjang, naiknya kuda putih. Oh itu yang jaga kami supaya tidak ada maling masuk gitu ya. Kenapa? It's okay, karena kita harus paham itu dulu. Sebab kalau kita tidak memahami bahwa dalam diri kita ada kuasa itu, maka kita akan terintimidasi oleh semua keadaan akan mengintimidasi kita.
Baik mungkin tidak punya duit, gitu ya. Banyak masalah kalau kita tidak paham siapa yang ada dalam diri kita, maka kita akan terintimidasi di situ. Tapi waktu kita punya tahu dan paham ini, tadi Pak Adi bilang, dia kobarkan ini. Dia kobarkan itu. Persaingan bisnis itu biasa loh. Kalau tidak main bawah, dia main kuasa kegelapan. Tapi anak Tuhan, kita tahu. Oleh sebab itu terus kobarkan kuasa yang ada di saudara. Pahami itu. Kobarkan itu. Sudah punya. Soal api kecil atau besar, jadi besar karena kita mengobarkannya. Kalau api kita tetap kecil, karena kita tidak mengobarkannya. Dan saya sangat yakin sampai hari ini, setiap orang percaya kepada Kristus diberikan kuasa yang sama. Kalau saya bilang gini, Tuhan kasih api yang sama, modalnya sama. Apinya mungkin segini, api Roh Kudus turun. Tapi kenapa yang satunya jadi besar, jadi bergelora, apinya membara, tapi kita tetap kecil. Jangan hanya berkacang kepada sebuah filosofi. Kita hanya lilin kecil, ya lilin kecil, terang. Tapi waktu terang yang kecil itu, kita pelihara dan kita kobarkan. Itu jadi sesuatu yang dahsyat buat hidup kita. Amin, amin, amin. Mari buka dua tangan. Yes. Ini di minggu yang terakhir ketika kita bicara tentang kuasa. Tapi kita tidak pernah berhenti sampai di sini. Tentang kuasa Roh Kudus. Terus aplikasikan kuasa itu dalam diri saudara. Saudara punya kuasa. Beberapa saat renungkan ini dalam hidup saudara. Saudara punya kuasa. Saudara punya api Roh Kudus itu. Mari kobarkan. Jangan pernah berhenti. Kobarkan terus dalam hidup saudara. Karena di luar sana ada banyak hal yang bisa mengintimidasi saudara. Ada banyak hal di luar sana yang membuat api saudara mati. Kesesakan, kekhawatiran, kepahitan, kemarahan, bahkan tentang ekonomi sekalipun bisa membuat api kita mati. Ketika api kita mati, berarti kita sedang kehilangan kuasa itu. Tapi mari pagi hari ini, firman Tuhan mengingatkan, kobarkan, terus melekat kepada Tuhan. Terus melekat kepada Tuhan. Saudara membaca Alkitab, saudara berdoa, saudara beribadah. Bukan aktivitas agamawi, tapi lakukan itu sebagai kebutuhan kita untuk kita tetap melekat kepada Tuhan. Horapaka sandara mataka yarama sandara. Bapa, hamba-Mu sebagai hamba Allah mengimpartasikan kuasa Roh Kudus-Mu penuh dan melimpah kepada jemaat-Mu ini Tuhan. Supaya setiap umat-Mu dimanapun mereka berada, baik yang ibadah di rumah hari ini Tuhan, mereka mengalami kuasa Allah turun dalam hidup mereka. Dan mereka menjadi umat yang berkemenangan di dalam hidup mereka. Hamba-Mu impartasikan kuasa ini. Di dalam nama Tuhan Yesus turun kuasa yang dahsyat. Melimpah penuh dalam hidupmu. Kau bukan lagi orang yang biasa. Tapi karena di dalam hidupmu ada Roh Kudus yang menyala-nyala. Terus menyala bersama dengan Roh Kudus. Terus menyala bersama dengan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima kuasa. Kami terima api yang besar itu turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, saya Aaron akan menyampaikan info dalam sepekan. Gereja mengingatkan seluruh jemaat untuk tetap waspada dan jangan lengah untuk tetap menjaga kesehatan kita. Komunitas kerajaan minggu ini aktif kembali. Mari kita semua bergabung dalam KK, dalam komunitas kita bertumbuh bersama dan saling memperlengkapi di dalam Tuhan.
KK dilakukan secara onsite dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 52361. Doa pagi setiap Sabtu pukul 5 diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.00 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Keluarga besar Rock Jember mengucapkan selamat atas kelahiran Glory Elia Haryono pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023. Putri pertama dari keluarga Bapak Eko Haryono. Kiranya bertumbuh menjadi anak yang cinta Tuhan. Persembahan minggu ini persembahan umum. Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan persembahan misi Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Adi Chandra dengan nomor 0240 902 664. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saat pagi hari ini, Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang kepada Saudara Anju David Saputra yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Untuk bangkit berdiri, kita akan boleh menyambut lebih dekat lagi. Welcome to the kingdom. Mari kita sambut anak-anak raja. Aku anak raja, 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 aku anak raja. Ayo mama berdoa bagi anak-anak. Doakan sampai mereka dengar doamu, pengharapanmu.
Mari jemaat, ulurkan tanganmu bagi orang tua yang berdoa bagi anaknya ini. Mengucap syukur untuk anak-anak hebat, anak-anak luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi keluarga kami Tuhan. Kami bersuka cita, untuk itu kami akan bertekad mengasuh, mendidik, merawati anak-anak ini. Supaya menjadi anak-anak yang tumbuh di dalam Tuhan. Mereka akan tumbuh dewasa, menjadi berkat bagi generasinya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi orang tua yang boleh mendidik anak-anaknya. Memberikan teladan iman, memberikan teladan dalam kehidupan. Sehingga anak-anak ini sungguh-sungguh boleh melihat, menjadi saksi bahwa ayah ibunya hidup di dalam Tuhan. Dan mereka juga pada waktunya akan menjadi terang, menjadi garam dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk akademisnya, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan beri bagi mereka Tuhan. Kami percaya segala yang terbaik yang terjadi dalam kehidupan mereka itulah karunia Tuhan. Terpuji namamu Tuhan kekal selamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Diberkatilah orang yang percaya akan kuasa Tuhan. Dan di dalam kehidupan kita ada kuasa Tuhan. Mari kita kobarkan roh itu. Kita akan kembali pulang ke rumah kita masing-masing. Haleluya. Kobarkan semangat yang daripada Tuhan. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya. Nari dan melompat untuk Raja kita besar mulia. Dia Yesus Tuhan penebus pembebas kita. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya. Haleluya, ku memujimu. Haleluya, aku bebas. Haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karenanya.
Ya, oke. Terima kasih Tuhan buat ibadah yang luar biasa pagi hari ini. Sempurnakan ibadah kami dengan kuasa-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami. Mau berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, dan apapun keadaan kami sudah Tuhan pulihkan. Terima kasih Bapa, memberkati juga persembahan yang diberikan, yang ditaburkan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena Tuhan yang sudah memberkati akan setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami menaburnya Tuhan, hati kami limpah dengan syukur. Karena kami tahu Tuhan adalah sumber dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan melimpah atas hidupmu. Dia yang menyertai engkau seperti tiang awan dan tiang api. Yang membuka pintu-pintu yang tertutup atasmu. Membawa engkau untuk mengerti jalan-jalan yang tidak engkau ketahui. Tapi disitulah aku Tuhan yang sedang berjalan bersama dengan engkau. Sebab aku Tuhan yang menyinari engkau dengan wajahku. Dan aku Tuhan yang memberikan kepadamu damai sejahtera. Hidupmu diberkati, pekerjaanmu diberkati, sekolah dan studimu diberkati Tuhan. Dan apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan yang membuatnya berhasil. Dan aku mengurapi engkau serta mengutus engkau menjadi perwakilan kerajaan Allah dimanapun engkau berada. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang berkemenangan dan diberkati berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.